Asyhadu an la ilaha illallah. Bertuhanlah dengan Allah karena tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akui dengan seyakin-yakinnya Muhammad itu Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Kalau kamu nanti sudah balik, kamu itu sudah sampai dengan akil balik, jangan tinggalkan salat. Kenapa? Karena salat itu adalah sesuatu yang bisa kamu berkomunikasi dengan Allah. Dalam masa-masa sekarang ini, kalau kita ingin mengatakan sangat sukar berbuat kebajikan, itu salah. Buktinya walaupun kita belum baik 100%, tetapi kita sudah mulai merasakan apa faedah daripada majelis taklim yang sering kita hadiri. Kita paksakan diri, dan insya Allah yakinilah dengan seyakin-yakinnya apa yang telah dibicarakan, disabdakan oleh Rasulullah, yang telah disampaikan melalui wahyu yang diturunkan oleh Jibril, sebagaimana diamanahkan oleh Allah. Islam bukan agama yang rumit. Iman bukan sesuatu paksaan yang tidak ada faedah sama sekali. Kenapa ada iman? Kenapa ada Islam? Ini adalah sunnatullah yang didakwahkan oleh Rasulullah, yang tujuannya untuk keselamatan manusia di dunia sampai dengan akhirat. Islam bukan masalah sepele. Ilmu agama bukan hal yang enteng. Buktinya Jibril sendiri turun tangan untuk menangani masalah ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Allah dengan semaklum-maklumnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, awwalu ma yajibu ala walidaini ayyata'allama walidahu bima'rifatillah. Pertama kali masalah yang paling diwajibkan Allah bagi seorang ibu, bagi seorang perempuan yang sah menjadi ibu, bagi seorang laki yang sudah sah dipanggil ayah, maka kewajiban yang paling didahulukan bagi seorang ibu dan ayah terhadap anaknya ada perintah, tambah perintah satu lagi. Makanya kita paham, makin lama kita hidup di dunia, tanggung jawab kita makin besar. Sebelum kita jadi seorang ibu, kewajiban ini nggak ada. Tetapi ibu bapak kita lah yang menjalani perintah ini. Tetapi di saat kita sudah melahirkan hamba Allah melalui sebab, melalui kita, akhirnya kita mendapati zuriyah, baik laki dan perempuan. Rasulullah mengkhabarkan, mulai hari ini tanggung jawabmu bertambah. Allah mewajibkan kepadamu, ini titipan Allah. Memang anakmu, tapi ini hamba Allah. Tugasmu perkenalkan Allah pada mereka. Tugasmu memperkenalkan daku pada mereka. Tugasmu perkenalkan agama Allah sama anak-anakmu. Makanya dalam bahasa Aceh, yang bertanya siapa Aceh? Oh, naik nempom. Anak bawa Aceh. Oh, memang orang Medan asli. Ini Medan kata orangnya. Jadi yang ke bau dongnya hanje bahasa Aceh nepegah hidron. Tabaknya mana lang rumus bahasa Indonesia, memang bahasa Aceh. Jadi ini maaf Bu, saya bukan menyembunyikan bahasa, tapi ini bahasa memang hanya orang Aceh yang tahu. Kalau seandainya kita Indonesiakan, rusak pemahamannya. Jadi nek tanya macam mana, gue apa tanya. Bahkan dalam nadam
payunan min. Wate mantang tanyo dalam ayun, tering tak dengan nek tanyo kebaca syair. Lun pribadi, saya pribadi yang saya tahu itu sekedar nazar. Apakah itu ada dalam silsilah syariat, ilmu syariat, ataupun dalam bahasa sabda Rasulullah ataupun enggak? Waktu saya masih kanak-kanak saya nggak tahu. Tapi akhir-akhirnya, ujung-ujungnya, setelah kita mulai belajar sedikit demi sedikit kita bisa paham. Din awaidin awailuddin ma'rifatullah, awai agama betaduri, Allahu Rabbi yang penadunya. Din awaidin awailuddin ma'rifatullah, dasar agama betaduri, Allahu Rabbi yang penadunya. Jadi yang nepegahnya kan putra ini. Sebenarnya mereka sedang ngomong apa? Din awaidin awailuddin ma'rifatullah, awal agama kita mengenal siapa itu Allah, baru sah kita ini mendapati agama. Awaluddin ma'rifatullah, dasar agama mengenal Allah. Bagi siapa saja manusia laki dan perempuan yang tak mengenal Allah, maka sampai dengan kapanpun dia tak punya agama. Maka dari sini kita bisa paham, banyak orang Islam laki dan perempuan dia nggak sholat, dia nggak nutup aurat, kehidupannya selalu saja bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu belum mengenal siapa Allah yang telah menciptakan dirinya. Kalau kita mau mengakui kita ini muslim ataupun muslimat yang sebenarnya, paksakan dulu dirimu untuk mengenal Allah. Tanpa kita mengenal Allah, maka sampai dengan kapanpun agama itu tidak ada sama kita. Jangankan Islam, pemahaman apa saja nggak ada. Kalau seandainya kita telah mengenal Allah, maka kita tahu Allah itu Tuhan. Ataupun Tuhan itu apa sih? Tuhan adalah sesuatu yang disembahkan. Apapun yang dijadikan sebagai sembahan namanya ilahun, Tuhan. Terserah dia mau menyembah apa. Dari dulu-dulu sebelum diturunkan wahyu, sebelum diturunkan Al-Quran, sebelum diangkat nubuahnya Rasulullah, banyak manusia pada masa itu yang diistilahkan dengan kaum jahiliyah, mereka menyembah berhala. Mereka mengakui berhala itu sebagai Tuhannya. Bahkan dulu-dulunya di Indonesia ini juga nggak ada Islam. Kita mendengar sejarah, nenek-nenek kita, nenek moyang kita yang telah duluan datang ke dunia ini, mereka menyembah batu, mereka menyembah pohon kayu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia menganggap ada sebatang pohon kayu yang umurnya sudah ratusan tahun, pohon-pohon kayu yang lain semuanya telah mati, dia masih panjang umurnya, dia masih selamat, batangnya sudah kelewatan besar, bahkan dedaunannya makin lama makin banyak. Orang menganggap inilah Tuhan, dia bisa hidup lama. Makanya di dunia ini kita nggak usah hidup lama-lama. Kalau memang kita sudah 50 tahun ke atas, ya udah panjatkan doa, ya Allah matikan saja. Nanti aku takut anak-anak cucuku menganggap aku Tuhan. Kayak cerita Fir'aun. Kenapa Fir'aun itu dianggap Tuhan? Karena 400 tahun lamanya dia nggak pernah flu. Bukan demam berdarah, bukan DBD, flu aja nggak ada, meriang nggak ada. Akhirnya dia menyangka dia makhluk terkuat. Ada orang di sampingnya mengatakan, kok kamu nggak pernah sakit? Kayaknya kamu ini Tuhan.
Mungkin katanya. Terlalu kaya jangan, terlalu sehat juga jangan. Tetapi yang normalnya, semua yang ada sifat-sifat dunia kita harus merasakan, kecuali dengan masalah maksiat. Tadi saya memohon maafkan kalau seandainya ada bahasa saya yang kurang berkenan. Kenapa? Karena kita ini manusia biasa. Dalam Al-Quran, kalau kita sering membaca Al-Quran, juga sangat sering kita dapatkan ud'u ila sabilillah bil mau'izatil hasanah. Kan ada ayat itu. Wahai Muhammad, ajaklah para hamba-hambaku di dunia ini dengan cara yang baik. Yang jadi masalah, kadang-kadang ada bahasa saya yang sewajarnya saya jangan mengatakan seperti itu, tetapi lidah saya sudah terucap. Sebenarnya belum sampai ke situ, karena saya kurang paham. Saya ini orang yang tidak memahami semuanya. Akhirnya ada bahasa yang saya keluarkan yang membawai kepada tak nyamannya orang yang mendengar. Ini jadi masalah. Nanti di hari kiamat akan ada masalah besar. Inilah yang dikatakan dengan hablum minan nas. Tugas kita di sini, tugas kita di dunia ini, jadikanlah dirimu sebagai muslim yang baik. Bagaimana ciri-ciri orang muslim yang baik ataupun muslimat yang baik? Al-muslimu, kata Rasulullah, al-muslimu man sallama ikhwanuhu alal izai bilisani wa bil fi'li. Muslim yang baik, muslim yang benar adalah dia telah mampu menyelamatkan saudara-saudaranya. Dia mampu menjaga jirannya, dia mampu menjaga tetangga-tetangganya daripada menyakiti, baik dengan lidah ataupun dengan perbuatan. Tetapi kalau kehidupan kita siang dan malam hanya bisa berghibah, kita namimah, sikap sifat kita selalu membawai orang lain merasa tak nyaman, kita mesti mengakui kita belum menjadi muslim yang baik. Yang jadi masalah siapa yang salah? Kalau seandainya kita sudah bersuami, berarti suami kita mesti bertanggung jawab di hadapan Allah. Sebelum kita diberikan jodoh, sebelum kita jadi seorang istri, maka tanggung jawab ini adalah hak penuh 100% terhadap ayah dan bunda kita. Kalau seandainya kita mengatakan, Abi ya, ayah bunda saya meninggalnya waktu saya masih kecil. Adakah ibunda saya itu kena? Kalau seandainya di saat kita lahir ke dunia, kita ada diazankan dan diikamahkan di saat kita lahir, maka orang tua kita insya Allah terlepas. Kalau setelah kita lahir ke dunia, tak lama setelah itu ayah bunda kita meninggal. Banyak juga orang bertanya, kenapa ya dalam Islam di saat ada anak yang barusan lahir ke dunia, baik laki dan perempuan, ada azannya. Bahkan menyakusuh hurung Aceh gekun dia urung tuha-tuha age hanaga azan bak pujuang kana mayak momang kana gekun age hana tawatan ku hanaga azan ati lahi hana yazan lima kati lahi yang gabunge ma mia gekun hana yazan lima nyan thang katha ke le padahal keun dia tha mia taja ulam no nyan ma nyan dia tha bawanya. Jadinya bete aku masalah hat gat hat go bahasa tengkunya keun mia taja ulam no nan dong dia ho kajak ma yang bagi tanya kagak tha ga nu maya durhaka da baga di urang nyan pia tidak keun dia hai mak hon ja nyawanya ikem andai dengan menjerakun panai kawa wabu nyan biasa ya nyan bahasa biasa lah hanajit ke masalah dan jadi azan itu karena ada hadis tadi
Awwalu ma yajibu ala walidaini ayata'allama walidahu bi ma'rifatillah. Perkenalkan Allah, perkenalkan Tuhanmu sama anakmu. Pagi ini dia lahir ke dunia. Dalam detik ini pula kita mesti memperkenalkan Allah pada anak kita, baik laki dan perempuan. Bagaimana ceritanya? Adakah dia bisa mendengar? Adakah dia paham? Paham tak paham? Ini adalah perintah. Makanya kalimat azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ingin kita bicarakan, yang ingin kita wasiatkan sama anak kita, nah, kamu jangan takabur. Hanya Allah yang lebih berkuasa di dunia sampai dengan akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah. Bertuhanlah dengan Allah karena tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akui dengan seyakin-yakinnya Muhammad itu Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Kalau kamu nanti sudah balik, kamu itu sudah sampai dengan akil balik, jangan tinggalkan salat. Kenapa? Karena salat itu adalah sesuatu yang bisa kamu berkomunikasi dengan Allah. Makanya di saat kita salat, jangan pernah kita berani meninggalkan sesuatu apapun, walaupun itu sunnah hay'ah. Karena dalam salat ada sunnah abaan, ada sunnah hay'ah, ada yang wajib, ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, macam banyak. Makanya di saat kita salat jangan pernah berani meninggalkan doa iftitah. Jangan pernah kita menganggap sepele membaca ta'awud, a'udzubillah di saat kita mau membaca Fatihah, ataupun kita di saat mau membaca surah yang mudah kita baca. Kenapa? Doa iftitah itu bukan sembarang doa. Yang mengajarkan doa itu adalah Jibril terhadap baginda Rasulillah. Lebih-lebih dengan doa tahiyat, baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, itu ada kalimat khusus yang Allah Ta'ala ajari kepada Rasulullah. Orang yang gak salat, dia tidak termasuk dalam orang yang langsung Allah Ta'ala akui melalui doa baginda Nabi. Maka wasiatkan sama anak-anak kita, laki dan perempuan, kalau kamu mengakui saya ini sebagai ibumu, jangan buat aku ini hancur di dunia dan di akhirat. Rasulullah sendiri sering memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya, termasuk kepada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, mur ahlaka bisalah. Wahai Abu Hurairah, aku perintahkan kepadamu, perintahkan olehmu anak istrimu, ahli keluargamu untuk melakukan sholat. Adakah Abu Hurairah nggak sholat? Sholat. Cuman kenapa Rasulullah ngomong begitu? Berarti kita tahu sholat ini nggak main-main. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu adalah penghormatan di saat Isra dan Mi'raj, di saat Rasulullah bermunajat dengan Allah. Akhirnya Allah Ta'ala ini kita pahami, di saat Rasulullah turun ke dunia, Jibril bertanya, sebenarnya Allah ngomong apa sih sama kamu? Rasulullah sambil tersenyum mengatakan, tadi aku diucap salaman. Allah Ta'ala memberikan keselamatan khusus kepada aku. Gimana katanya? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kata Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah gak lupa daratan. Di saat beliau sedang menerima kalimat itu dari Allah, Rasulullah gak lupa yang bahwa kita ada di dunia. Kenapa sampai sekarang kita belum sadar kalau Rasul itu sangat sayang terhadap umatnya? Secara spontan Rasulullah mengucap, menyambut salam Allah, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, jangan untuk saya saja keselamatan itu. Jangan hanya aku saja ya Allah yang mendapatkan salamah itu.
tetapi berikan keselamatan ya Allah. Berikan keselamatanmu untuk para nabi-nabimu. Jangan saya saja, jangan secara pribadi, bukan saya saja sebagai rasulmu ya Allah. Banyak para nabi-nabimu, sebagaimana engkau berikan kepadaku, berikan kepada mereka ya Allah. Wa ala ibadillahi sholihin ya Allah. Jangan pernah engkau berhenti memberi keselamatan kepada hamba-hambamu yang salih. Bukan umatku saja ya Allah, tetapi siapa-siapa hambamu yang telah beriman kepadamu. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Kita salawatan aja asal ada, itu kurang ajar namanya. Kita nggak punya etika, kita nggak punya terima kasih. Makanya orang yang nggak sholat, dia itu nggak ada komunikasi apa-apa dengan Tuhannya. Di saat kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wajhatu wajhiyya, ini pengakuan. Mungkin oke, dalam menit ini di saat malaikat bertanya, ya Allah, dia itu siapa? Dia itu hambaku, kata Allah. Alasannya ya Allah, coba lihat, dia sedang menjalani salah satu daripada perintahku di saat dia berada di dunia. Kita yang ada dalam majelis ini sekarang, kita sekarang berada dalam majelis maghfirah. Yang ngomong itu siapa? Ya Rasulullah lah. Yang mengatakan itu siapa? Allah. Maka Allahul mu'azibun madama yastaghfirun wa ma kana Allahul mu'azibuna madama yastaghfirun. Allah tidak akan pernah memberi azab kepada siapa-siapa selama hamba itu masih berusaha untuk meminta sama Allah supaya Allah mengampuni segala dosa-dosa mereka. Hadir dalam majelis ilmu sekali dapat mengkafaratkan 70 kehadiran pada tempat kelalaian dan tempat yang tak berfaedah sama sekali. Makanya orang muslim, kita sambung dengan hadis tadi, al-muslimu, muslim yang kamal, muslim yang sudah mulai nampak kamal imannya. Bagaimana caranya untuk mengkamalkan iman? Ya tentu saja melalui dengan ilmu agama. Ini kita sudah lebaran, mungkin ini pembukaan pengajian kita. Tolong pahami sedikit. Artinya kita mesti memaksakan sedikit demi sedikit doa-doa yang pernah kita bacakan, yang pernah kita mohonkan, yang pernah kita mintakan selama bulan suci Ramadan. Itu bukan doa kaleng-kaleng kalau kata orang ini. Bukan sekedar doa. Doa tarawih, salat tarawih. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Doa itu sering terdengarkan di saat bulan Ramadan. Di saat sudah mulai lebaran, banyak orang nggak baca lagi. Ini kenapa? Mungkin Allah Ta'ala sudah tidak mengizinkan lagi permohonan seperti itu dari hamba-hamba yang banyak salah untuk meminta kemuliaan yang seperti itu. Mungkin. Tetapi kalau seandainya kita bisa baca ataupun kita nggak bisa baca, bukalah kitab, bukalah Majmu' Syarih. Di situ kan ada doanya. Itu doa inti sebenarnya. Doa keagungan. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang Engkau berikan kesempatan untuk menyempurnakan iman ya Allah. Kamalkan iman kami ya Allah, sempurnakan iman kami. Artinya ya Allah, jangan Engkau takdirkan kami ini, baik saya pribadi, keluarga saya, keluarga besar saya, siapapun ya Allah daripada hamba-Mu, berikan kepada kami semuanya ya Allah untuk menyempurnakan iman kami. Karena di saat iman kita nggak sempurna, kita akan banyak masalah di sini. Ini yang kita rasakan sekarang. Ini karena faktor ada kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh para orang yang tak mengerti dengan masalah yang sebenarnya. Terkadang-kadang orang itu kita sendiri. Tetapi alhamdulillah dengan ada pengajian-pengajian kayak gini, kita sudah merasakan
Bagaimana Islam menjaga kita? Bagaimana arahan agama untuk kita lebih selamat? Nah, sekarang kita mengakui di saat kita keluar rumah pakaian kita nggak begini, kita mulai risih. Kalau dulu, wallahu a'lam. Sebelum ada pengajian, wallahu a'lam. Hanya kita yang paham dengan Tuhan. Jilbab kita udah mulai panjang. Kalau dulu entah setan apa yang selalu membisikkan kejahatan. Banyak juga kita ini nutup aurat tapi asal-asalan. Masih cukup banyak pakaian yang kita beli yang harganya mahal-mahal. Kita beli dengan uang yang halal, alhamdulillah. Tetapi di saat itu pakaian melengket di badan kita, kita yang mengharamkannya. Uang halal di saat kita pergunakan sudah mulai haram. Kenapa? Karena al-jahlu ra'sul kabisah. Karena kebodohanlah akhirnya kita terjebak dengan kejahatan bermacam-macam. Tetapi di saat sekarang kita mau memakai pakaian yang seperti dulu. Paling-paling kita berani di kamar. Nah, kita ambil itu pakaian, kita sangkutkan di badan, kita berdiri di depan cermin, ngeri. Ya kan? Siapa yang melarang? Kok dulu kita berani? Sekarang kita kenapa mulai takut? Itulah ilmu yang telah kita dapatkan. Yang mengatakan, jangan, ini bermasalah. Aku takut dosa, aku takut neraka. Kenapa bisa hadir perasaan seperti itu di dalam hati kita? Adakah Abi ada di situ? Enggak. Adakah orang tua kita ada di situ? Ataupun ada orang yang kita takuti di situ? Enggak. Terus kenapa kita bisa takut? Inilah kemuliaan Islam. Inilah yang selalu Rasulullah bicarakan, bil ilmi hayatul Islam wa bil jahli mawatul Islam. Kalau kamu telah diberikan kesempatan oleh Allah, Allah Ta'ala telah mencurahkan ilmu ma'rifat kepadamu. Apa itu ilmu ma'rifat? Itulah ilmu syariat, fiqh, tauhid, tasawuf, tasawuf namanya dalam istilah. Al-ilmu nurullah la yahdi ila man asi. Masalah yang kita bicarakan sekarang bukan baru sekarang kita dengar. Kalau dulu-dulu ada orang yang ngomong kayak gini, apa Ustadz itu kurang makan dia. Banyak kali urusan. Apa urusan lu? Neraka gue, surga gue. Apa urusan lu? Mati gue, uang gue. Kan aku nggak pernah minta uang sama kamu. Yang buat dosaku, yang tanggung dosaku. Wallah. Sangat-sangat berani. Kenapa berani? Karena setan yang ngomong kayak gitu bukan manusia. Setan. Makanya jangan kita benci kepada orang yang berbuat maksiat. Nasihat Imam Syafi'i, kalau kamu benci terhadap sesuatu kejahatan, jangan kau bencikan orangnya, tapi bencikan perbuatannya. Benci kepada dosanya, sayangi kepada orang yang berbuat dosa. Jangan di saat kita melihat orang berbuat dosa besar ataupun orang sudah bergelimangan dengan dosa, kita buat dia itu tersingkir. Kita tidak lagi ngopen sama dia, kita nggak lagi peduli sama dia. Itu salah besar. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala memerintahkan tubu ilallah taubatan nasuha. Dia itu terlalu banyak dosanya. Memang kenapa kalau dia banyak dosa? Dosanya itu telah kelewatan. Siapa? Banyak dosanya dengan buih lautan. Enggak, dia itu sudah kurang ajar sangat. Dia sudah terang-terangan. Jangan menghakimi orang. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, faman taba min ba'di dzulmi wa aslaha innallaha laghafurur rahim. Siapapun hambaku yang dia telah berbuat dosa besar, dia sudah terjebak dengan kegelapan dunia. Dzulmun itu dosa. Akhirnya orang yang banyak dosa itu nggak punya kehidupan di dunia. Kenapa? Man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dangkan. Siapa yang lari daripada tuntunan Allah, siapa yang lari daripada perintah Allah, siapa yang berani melanggar perintah Allah, siapa yang berani melangkahi apa yang dilarang oleh Allah, fa innalahu ma'isyatan dangkan. Kamu melawanku di dunia, akan aku balas dirimu di dunia.
Ini kita lagi musibah. Musibah besar. Bukan kita saja yang merasakan, seluruh dunia. Wabah Covid yang berkepanjangan. Kenapa bisa begini? Kehidupan yang dulu kita rasakan sekarang sudah berbeda. Tahu kenapa? Karena kita sudah lari dari Allah sejauh-jauhnya. Akhirnya Allah mencabut ketenangan dari jiwa kita dengan sebanyak-banyaknya. Nah, jadi sekarang kita sudah mulai kurang tenang. Di saat kita lagi duduk, padahal negeri nggak perang, negeri bukan dalam konflik, macam-macam. Tiba-tiba ada sesuatu yang menakutkan. Allah Ta'ala mencampakkan itu semua dalam hati kita. Kenapa? Karena di hati kita ini kita tidak lagi bertuhan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Oh, saya percaya Tuhan saya Allah. Kalau kamu percaya Tuhan kamu Allah, kenapa kamu berbuat salah? Kan ini ceritanya. Kalau kita Muslim, kenapa kita masih menyakiti saudara kita? Di saat kita berbicara banyak orang sakit hati. Di saat kita melakukan sesuatu banyak orang terganggu. Islam nggak mengajari kita kayak gitu. Nggak ada dalam Islam kayak gitu. Makanya min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di saat orang Muslim sudah mulai baik Islamnya, Islam itu baik. Baik nggak baiknya Islam di saat dia berhadapan dengan orang yang menerimanya. Pakaian mahal, bagus nggak bagus menurut orangnya. Begitu dia. Karena itu keadaan alamnya gitu. Maka dalam hal ini Rasulullah mengatakan, kalau seandainya orang Islam itu sudah mulai sangat baik, kalau Islamnya sudah mulai terang, sudah mulai baik, maka ciri-ciri orang yang sudah bagus Islamnya, dia tidak akan lagi mementingkan masalah yang tak berfaedah. Dalam doa tarawih ada itu satu kalimat. Apa kalimatnya? Salat tarawih kemarin enggak? Salat. Baca amin di saat para imam membaca doa enggak? Kalau ada kalimatnya itu apa? Kok lupa? Jangan-jangan enggak tarawih? Ada? Tiap malam ada? Jumlah rakaatnya berapa? Tergantung. Kalau jumlahnya tergantung. Tergantung kesehatan. Tergantung keyakinan. Kalau lagi malas-malasnya, insya pun sekalian sama subuh mungkin. Wa anil laghwil mu'ridin. Wa anil laghwil mu'rid. Ada kan satu kalimat itu? Masih ingat? Wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin. Wa bil qada'i radin walin ni'ma'i syakirin wa 'alal bala'i sabirin wa tahta liwa'i sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati sairin. Itu bukan doa sembarangan. Ya Allah, berikan kesempatan nanti pada hari kiamat. Pilihlah daku ya Allah salah satu daripada hambamu yang aku berhak berdiri di bawah liwaul hamdi nabimu. Orang yang berada di bawah liwaul hamdinya Nabi, pasti orang itu masuk surga bersama Rasulullah. Caranya gimana? Banyaklah bersalawat. Jangan pernah mengatakan, hari ini aku sudah 1000 bersalawat, 1000 kali udah. Enggak cukup. Wa fid dunya zahidin. Ya Allah, jangan biarkan daku ini orang yang tamak dengan urusan dunia. Wa anil laghwil mu'ridin. Ya Allah, daripada perkara yang tak berfaedah, pekerjaan, perkataan yang tidak mengandung faedah bagi dunia dan akhirat. Jauhkan daku ya Allah dari daku. Berikan kekuatan kepadaku ya Allah untuk aku bisa meninggalkan hal-hal yang tak engkau anggap penting. Dalam pengajian kayak gini, siapa sih yang mau mengikuti majelis taklim? Orang yang mau mengikuti majelis taklim adalah orang yang menganggap penting urusan kematian dan urusan akhirat. Bagi orang yang tidak mengakui pentingnya urusan akhirat, besarnya urusan alam barzakh, apapun yang kita bicarakan, orang itu tidak akan pernah mau menerimanya. Maka kita jangan pernah bosan, teruslah mengajak teman-teman,
para jiran, para sahabat. Satu orang kita bawa ke majelis taklim, dia itu bisa bertahan. Rasulullah mengakui siapa saja yang mendapati memberikan dalun, petunjuk bagi orang lain selama dia berbuat kebajikan, maka kamu akan mendapatkan bahagian balasan pahala dari Allah. Dan sebaliknya, kalau melalui kita, na'udzubillah min zalik, orang berbuat jahat, dia mengajari orang lain lagi, kita yang jadi mursyidul amnya, kita yang memberikan cara bagi orang lain berbuat kejahatan. Selama orang itu berbuat kejahatan dan dia memperkenalkan kejahatan itu sama orang lain lagi, kitalah yang menanggung dosanya. Kalau kita udah meninggal gimana? Dosa jariah itu tetap berjalan. Terus bagaimana kalau orang pertama yang kita ajarkan masih hidup, pulang dari sini ketemu sama dia? Aliran sesat yang pernah aku tawarkan padamu, aku taubat. Janganlah lagi berbuat maksiat. Kalau orang itu menjawab, dulu kenapa kamu mengajari ini padaku? Aku telah mengajari ini kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Kalau kamu tidak ingin dosa jariah itu terus berjalan kepadamu, maka bertobatlah. Kan kadang-kadang kita bertanya, ya kan? Saya sudah qada salat, saya sudah qada puasa, ya Allah, aku sudah menjadi orang baik, ya Allah. Melalui pengajian-pengajian, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, orang yang akan diberikan kebajikan oleh Allah, maka caranya Allah kalau mengiradahkan seorang hamba dalam kebajikan, maka Allah akan memberi kesempatan kepada orang itu untuk hadir pada tempat memahami agama. Ini kita calon-calon orang baik, maka caranya Allah akan memberi keyakinan bagi hamba itu yang bahwa dia selalu dalam kekurangan. Kita ini penuh dengan keaiban, kita ini penuh dengan kejahatan. Kita mengakui dengan hati, astagfirullah ya Allah, aku terlalu banyak dosa ya Allah. Siang dan malam hanya itu kalimat yang ada. Di saat kita tersadar, kita terbangun dari tidur, astagfirullah ya Allah, ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Tolong ya Allah, maafkan daku ya Allah, maafkan keluargaku, maafkan orang tuaku ya Allah, kedua orang tuaku. Itu aja yang tergambarkan dalam hati kita. Itu saja yang terus kita minta sama Allah. Itu bertanda Allah telah memberi keyakinan kepadamu sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu la ghaniyun 'anil 'alamin. Wahai manusia, jangan sombong. Kamu itu tak punya apa-apanya. Kamu itu manusia yang paling hina. Kamu itu manusia yang tidak punya apa-apa. Akulah Tuhanmu yang paling kaya. Kaya dengan nikmat, kaya dengan rahmat, kaya dengan maghfirah. Kita sudah beristighfar, misalnya sehari semalam 1000 kali. Alhamdulillah kita sudah bisa bertahan, istiqamah, mudawamah terhadap pekerjaan kalimat itu. Alhamdulillah kita sudah banyak zikir. Tetapi masih cukup banyak juga masalah. Yang kita dengar, di saat dosa kita telah terampuni, maka hidup kita akan mudah. Kok ini tambah sempit, tambah masalah ceritanya? Jangan salahkan Allah Ta'ala dulu. Tolong ingat-ingat, seberapa banyak orang yang kita ajak dalam kejahatan. Selama orang itu belum bertobat, kita bertobat sendirian, kita masih mendapatkan jatah dosanya. Disitulah hidup kita jadi amburadul. Menyesal nggak? Yang kita sudah terjebak dengan masalah besar, berdosa nggak? Berdosa, menyesal nggak? Kalau seandainya menyesal, gimana ceritanya? Taubat nasuha. Kalau orang yang kita perkenalkan dosa, ini kita jangan mengambang dulu. Saya rasa saya belum pernah, saya nggak pernah mengajak orang lain untuk berbuat dosa. Oke, alhamdulillah. Terus salah saya di mana? Adakah anak laki kita, anak perempuan kita biarkan dia di saat masih kecil, dia nggak pakai jilbab, dia di saat masih kecil, kita ajari dia dengan ala kadarnya. Sekarang dia sudah besar. Kalau kata orang Aceh, wate mantang rubung, busering takalan, busering dangiang, kamu nanggut. Wate kajet ketriang, melempah susah, wate taputa. Yang bahasa Indonesia gimana gut? Ndoh gut. Angkanya benak pesalah long druk. Mudrawan yang kata di Medan tan ndoh gut. Belum baru 3 minggu druk kena.
Wate mantang rubung betering kalat betering takalan betering tangiang. Wate kajet ketriang haik le tahila. Kalau seandainya kita membiarkan anak keluarga kita, keturunan kita itu dalam berbuat dosa di saat dia masih usia remaja, hari ini dia sudah rusak akhlaknya. Di saat kita memerintahkan begini-begini, ataupun dia menerima arahan itu di depan kita, di belakang kita, dia berbuat salah, itu akan membawa kita bermasalah. Kalau seandainya orang lain enggak, tapi keluarga kita, maka dari kecil Rasulullah mengatakan, perkenalkan agama Tuhanmu bagi anakmu, artinya yakni Islam. Kalau dalam kalimat azan, hayya 'alal falah, wahai manusia, bergabunglah dengan orang-orang yang sedang memilih jalan surga. Mana itu jalan surga? Inilah jalan yang kita tempuh menuju ke surga melalui ilmu agama. Siapa yang terus berusaha memudahkan cara untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan memudahkan orang itu untuk sampai ke surga. Siapa yang memilih cara dan siapa saja yang berusaha untuk memudahkan agama umat Nabi Muhammad selama dia di dunia, maka balasan Allah kepada orang yang memudahkan urusan agama bagi orang lain, artinya mengajak dia untuk belajar ilmu agama, Allah akan memudahkan orang yang mengajak ini supaya cepat sampai ke surga. Di sini kita punya anak yatim. Ini saya kabarin secara langsung, yang memberi amanah langsung untuk Abi menerima yatim piatu di sini saya. Ini di depan beliau saya ngomong. Di saat saya ke Medan, saya katakan sama Abi Fahmi, Abi, kalau saya ada di Medan, mungkin saya dalam keadaan sibuk. Tetapi sesibuk apapun yang saya rasakan, kalau anak yatim ada di Ma'had Famusalam, insya Allah, walaupun hanya sekedar saya putar mobil di situ, yang jelas saya akan datang. Tapi kalau yatim nggak ada di situ, mungkin harus ada waktu khusus untuk saya datang ke Famusalam Al-Aziziyah. Saya dengan beliau sudah jadi adik kakak, bagaikan adik kakak. Sebagaimana saya punya adik kandung, beliau sudah saya anggap adik. Usia lebih tua saya, datang kemudi lebih awal saya. Akhirnya karena kami ada kecocokan, bukan beliau aja, yang lain-lain semua kita sama. Al muslimun innamal mu'minuna ikhwah, sesama muslim kita bersaudara. Al islamu kal jasadil wahid. Yang ingin saya katakan, bagaimana ceritanya ini kita cara menangani anak yatim piatu ini, ataupun anak-anak yatim yang ada di sini. Ini kebetulan mereka yatim. Ada enggak di dunia ini orang yang meminta dirinya jadi yatim? Enggak ada. Ini pilihan Allah, takdir Allah. Ini adalah kehendak Allah. Siapapun boleh yatim di sini, di dunia ini. Siapapun boleh piatu. Siapapun boleh jadi orang miskin. Tetapi orang kaya, dia masuk surga dengan hartanya. Orang miskin masuk surga dengan sabarnya. Orang alim masuk surga dengan ilmunya. Kita yang nggak punya apa-apa, apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita bantu, insya Allah kita bergabung dengan orang itu. Dalam istilah hadis Rasulullah, muhibbin. Kalau kamu tak alim, tak apa, jadilah kamu muta'alim, orang yang belajar. Kalau kamu nggak bisa, nggak ada waktu, nggak ada kesempatan, jadilah kamu orang yang mendengarkan agama. Kayak kita ini orang yang mendengarkan agama. Ada di antara kita yang nggak sempat hadir, kan ada juga. Kun muhibban, jadilah kamu itu orang yang sayang terhadap orang cari ilmu agama. Jadilah kamu orang yang sayang terhadap orang alim, yang sayang terhadap orang belajar ilmu, mencari ilmu, yang sayang terhadap orang yang mendengarkan ilmu. Walatakun khamisan, jangan jadikan kamu orang yang keempat. Jangan jadikan kamu itu walatakun khamisan, jangan jadi kamu itu kelompok yang kelima. Fa anta tahlik, engkau itu binasa, yakni tak bahagia dunia dan akhirat. Di saat mati tak selamat iman, hari kiamat akan menjadi penghuni neraka. Maka cara yang paling sampel, yang paling mudah, paling simpel untuk kita menangani masalah yatim, kalau di sana di daerah Rohul Mudi, saya ada pengajian ibu-ibu hari Jumat.
Saya mengajak para majelis-majelis itu, kaum ibu-ibu, kadang-kadang kalau nggak ada halangan apa-apa, jamaahnya lumayan, ada 200-an, 300, rata-rata 100-an lah, 150. Saya ngomong sama ibu-ibu, di saat datang menghadirkan diri dalam majelis ini, saya nggak minta apa-apa. Bawa beras segenggam, taruh di dompet supaya jangan sampai tercecer. Segenggam aja cukup, daripada nggak ada sama sekali. Tapi kan nggak ada yang bawa segenggam. Paling-paling 1 kaleng susu lah. Kalau berasnya lagi banyak, kadang-kadang bawa sebambu. Itu beras bukan untuk saya. Di sini ada anak-anak Rasulullah. Kalau seandainya anak yatim itu sudah usianya 15 tahun, gimana ceritanya? Dia itu seorang fakir yang lagi mencari ilmu agama. Kalau usianya masih di bawah 15 tahun, dia yatim. Kalau usianya sudah di atas 15 tahun, berarti dia itu fakir miskin. Bawa itu beras. Setiap kita datang ke sini, bawa beras 1 genggam. Bawa uang 2.000 cukup. Kalau nggak ada yang lain, kita kumpulkan di sini. Paling tidak cukup untuk sehari mereka makan. Kita sudah termasuk orang yang memudahkan orang lain mencari ilmu agama. Dan bersedekah untuk orang belajar ilmu agama itu pahalanya lumayan besar. Bahkan nggak ada yang bisa melakukan itu. Kata Rasulullah, man tasaddaqa 'alal muta'allim walau syurbatamma ka'ambana ka'bata sab'ina maratan. Itu ada hadisnya di kitab Syarus Salikin. Siapa yang bersedekah untuk orang yang sedang belajar ilmu agama walaupun seteguk air. Ada anak-anak di sini, kita bawa aqua gelas, kita kasih untuk mereka minum hanya seteguk. Tahu berapa balasan Allah? Seolah-olah kita telah merehab Ka'bah 70 kali banyaknya. Kalau kita orang terkaya di Medan, jangankan terkaya di Medan, terkaya di dunia, pemerintah Arab Saudi tak akan mengizinkan orang di luar kerajaan untuk merehab Ka'bah, paling-paling menggantikan kiswah Ka'bah. Itu sutra khusus, wangian-wangian khusus. Kalau kita punya uang banyak, kita mau merehab Ka'bah sekali, menggantikan kiswah Ka'bah dalam setahun sekali, itu kiswah diganti. Yang menggantikan itu siapa? Keluarga kerajaan, karena mereka tahu seberapa banyak pahala yang mereka dapatkan. Kita punya uang, nggak dikasih kesempatan. Terus bagaimana kita mendapatkan pahala? Membalut Ka'bah, menghias Ka'bah. Ada caranya. Apa caranya? Kasih sedekah, kasih makanan, kasih biaya untuk orang-orang yang sedang belajar ilmu agama. Allah Ta'ala adil. Islam bukan agama yang rumit. Untuk masuk surga itu mudah. Kita nggak perlu uang modal banyak. Yang penting istiqamah untuk berbuat kebajikan. Alhamdulillah, dari dulu-dulunya kita sudah mulai belajar sedikit-sedikit. Pada hari ini saya ingin meminta satu doa, karena ibu-ibu ini, kakak-kakak, para umi, alhamdulillah, orang yang diistijabahkan doanya. Kita ini orang yang selalu belajar ilmu agama. Kita ini orang yang sedang mencari sesuatu yang diridhai oleh Allah. Yang ingin saya ulangi sekali lagi, jangan tinggalkan doa iftitah. Wajjahtu wajhiya, ya Allah, aku ini milikmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, apa yang aku miliki itu milikmu. Hidupku, matiku, hartaku, apa yang ada padaku itu titipanmu. Kita jangan menjadi manusia pengkhianat di sini. La takunu 'ala Allah, kata Allah, wala ala Rasulillah, wala takunu 'ala amanatikum wa antum ta'lamun. Kita jangan pura-pura lupa. Wa in syakartum la azizalakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Terus lagi kita ngomong, kita baca la syarika lahu wa bizalika umir. Tiada syarikat bagimu ya Allah, maka jangan andalkan yang lain selain daripada Allah. Teruslah membaca itu. Siapa tahu, kita nggak tahu kapan Allah Ta'ala menerima doa kita. Yang saya ingin minta,
setiap ibu bapak, setiap ibu kakak, umi-umi semuanya mendoakan untuk pribadi dan keluarga dan orang tuanya. Saya titipkan nama saya untuk selalu dalam doa para umi dan kakak-kakak semuanya. Apa yang mesti kami doakan Nabi ya? Namu doa lung begoda kai. Lain hana payah. Nah, dia namu doa ya Allah Nabi ya biar jenisnya begoda kai. Katib etnai lung doa. Lain hana payah. Be namu doa ke lung berkaya. Ayo ku jaga. Be namu doa ke lung bersehat lung dadhat. Takut-takut hai ku semayang kunan. Namu doa mentang begoda kai. Nyam yang ke akai nyan pas-pasan. Rasulullah selalu mendoakan, Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Ya Allah, jadikan daku manusia yang hatiku ini selalu ya Allah khuluq. Ya Allah, baguskan akhlakku sebagaimana Engkau ya Allah telah membaguskan jasadku. Artinya kita, kalau kita sudah mengatakan ya Allah Nabi kedung boga akai gai menurut draw ni Allah baik gai menurut draw tu. Ni gai menurut draw yang kelaganya kalewat hak god dan ya beut. Ti mantang di kampung peluang kena Medan truk kena hut lam lang beut. Anta de hom ta ju pi lagi urang khun na. Ta de hom ma ja nya ku jao Medan ga jo ngam beut truk kena ka pedang balai sampai rumah ho ta ja lam nya. Da de urang susah ke. Hai im ta pi kampung beut ino beut la de urang ta pakai beut nan de pu khut. Hai nak beut ro minggu nya je. Hai ilung pujak kena kon kuak beut, kuak mengkat mi caduak. Kuak minta peng lung kena. Ate beut kuwa ke deu kampung dre. Kuwa beut inoi Medan. Ladem na urang ke keun menan lang kontan-kontan ke mutu. Ilung barakan hidayahnya pujak kena kon kuak beut, kuak minta peng. Barakan ti pesantren ku di. Dayah lung i kampung lung na dayah waboh mai lung kuak beut tan. Ya te kuwanya kuak beut. Nya hanaga tagai ya beut ujung-ujung bani ya beut begebri keampunan dosa getanya oleh Allah. Jangan pernah kita bermalas-malasan dalam mencari ilmu agama. Inilah taubat kita, dan dengan cara inilah kita bisa menolong orang tua kita yang telah pulang ke hadirat Allah. Di saat kita hadir dalam majelis ta'lim, bagaimana ilmu ini bisa bermanfaat? Jauhkan diri kita zahir dan batin daripada maksiat. Karena kata Rasulullah, al ilmu nurullah la yahdi ila man asi. Ilmu agama adalah cahaya langsung, cahaya kesucian dari Allah, cahaya iman yang diberikan oleh Allah. Tapi ingat, sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan, kalau kita masih dalam bermaksiat, tetap itu tiada berfaedah. Kan ada juga kita setiap ada majelis kita hadir, tetapi kelakuan kita tidak berubah bro. Ada juga kita tahu bergibah itu hukumnya haram, tetapi di saat kita lagi bermasalah, jangankan orang lain, ustaz kita langsung kita ghibah. Sebegitu jahatnya kita. Kok bisa saya setiap saat ada pengajian, di mana-mana ada pengajian saya selalu hadir. Kok saya ini nggak berubah ya? Kenapa kita nggak berubah? Karena mungkin banyak masalah, tapi kita sendirilah yang tahu. Nasihatin kadibatin khati'ah. Kalau dalam tubuh kita ada uang yang salah, dalam darah kita ada darah yang salah, dari makanan yang salah, minuman yang salah, selama itu belum keluar, dalam beribadah kita punya masalah. Kalau seandainya kita mengatakan saya nggak mencuri, saya nggak mengambil hak orang lain, saya tidak pernah makan yang haram, ya memang, alhamdulillah ya. Tetapi kan kita nggak tahu makanan yang diberikan orang sama kita. Memang kita dosa, haram, kita nggak melakukan, haram nggak, tapi efek daripada makanan haram masih ada. Begitulah kata Imam Al-Ghazali. Maka teruslah bertobat. Di saat kita punya sakit kayak gini, kita diberikan cobaan oleh Allah, miskin macam lah, kita punya susah, maka itu akan menjadi kafarah dosa. Kata Sayyidina Ali, manuzala bala illa bizambin. Bala seperti ini, cobaan seperti ini, sekarang semuanya hancur. Dengan sebab Covid ini semuanya hancur. Ekonomi hancur, kehidupan hancur, hubungan saudara hancur, silaturahmi nggak bisa, macam lah. Ini bala. Kenapa bala ini terlalu parah? Karena dosa kita terlalu banyak.
Bagaimana caranya untuk menghilangkan ini cobaan? Kata Sayyidina Ali, manuzilal bala illa bizambin wala rufal bala illa bitaubatin. Tidak akan pernah bala ini hilang kecuali kita sepakat untuk bertobat kepada Allah. Bagaimana taubat yang paling cepat diterima? Dengan cara belajar ilmu agama. Kita niatkan, ya Allah, jangan lagi engkau dosakan orang tua kami, ya Allah. Beklin pethalah maklum, ya Allah. Beklin pethalah ayah long, ya Allah. Maklum ayah long hanangan ke buat long jamun nyok aku ya buat roh, ya Allah. Nampu maaf urun si long, ya Allah. Butulus getanyo tamu doa. Insyaallah getanyo akan diberi kemudahan oleh Allah. Insyaallah. Nyo nangin yang kalen ini daya. Nyo nanam ini. Dan kalau lumpur gaba abi. Memang tiap anak yatim yang naik dia gini kenapa ini yang naik daya Rohul Mudi memang ini hanti anak yatim balung lu baik nak kuangkut kuno matikan ronton thoi yang padok thoi yang mumang kuno pei mato kuno kirim mubina mato pengangkutan di malam membelah boh kirim rame menteng dan kan awak jini kan awak pandrah kan awak belimbang kan urung direut urung pidi jadi mau urung tiro tepat begah labi ke dari teman tamu musyawarah le ngurungnya dan andai kata anak yatim kebiki le abi bedayah kebiki le abi nya gelong tu bagi tetro ke elo tetro tengah tetro ngajak dek le urung pu abi lu pegak dayah be pegak tetro ke lebih tak tanggung awaknya. Awaknya anak boleh tahu je yang penting je putra yang na benar. Nya namanya yatim na harta ya nan tengah-tengah di kau abi ambil pek. Na ya duri pada kau iya. Cuma nyan biasa. Jadi lu mono lu pegah, bak drolung, bak bunda. Bunda be susah-susah ne. Tabat di longkalan bunda timutibah tadi orang yang tim meninggal tadi jauh harau dengan Abina Nowo dan Enyo dan Medan na jamaah yang kekirim berita duka dengan pegemdua lembaga bunda betul ta nanda taboh gecok anak tanya oleh Allah dua reduh lahi kan buat drawan dubna laba ini pelahiran dua reduh rom ningai nak belah duruh pun nyo gecok oleh Allah Taala hana li payah samana hana payah li ayun hana payah pih pitang bantruk kono anak ni agak lau juga ju iplung-plung geroi cuma nyo tak ada tangan ni lagi tanya Allah tidak gejau padung dro ganto oleh Allah maka dalam halnya getanyo harus carung-carung tapak sadro bertering tak pegah ati gadah tanyo bek susah tak pegah innallaha a'tani summa akhadha minni dari Allah dia datang maka dia kembali kepada Allah kagejok pulang alhamdulillah walaupun berat sawale iya ngan mak yang hana yang hana tapi Rasulullah kan pernah merasakan maka waktu susah berat-berat hadna baca Allahumma la mani'a lima ataita karena jika ada yang enggak Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jad kan jid ada ya jid apa han kami hanjit ni tanya babi ente bebe dalung jerawa ana jera di rodro babe nyan atanyan tabaca bele getanyo supaya kupu faedahnya untuk apa faedahnya apa kalau seandainya kita membaca itu faedahnya apa faedahnya insyaallah kita akan punya kekuatan yang luar biasa untuk menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita dan keluarga kita yang penting kita jangan terganggu untuk perjalanan pulang ke akhirat amin ya rabbal alamin wallahu a'lam.